Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari anak-anakku, sebelum memulai pelajaran agama, kita akan berdoa dulu menurut agama Islam yang kita anut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik anak-anakku, pagi hari ini kita akan membahas tentang pernikahan. Apa itu pernikahan atau munakahat? Berarti pernikahan atau perkawinan. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah secara bahasa artinya nikah, berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghasilkan hubungan kelamin antara keduanya dengan sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan pernikahan. Yang pertama, tujuan pernikahan tuntunan naluri manusia secara azasi untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk mendapatkan keturunan yang solih dan solihah. Yang keempat, untuk membentengi akhlak. Yang kelima, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang keenam, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan singkatnya, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang azasi artinya secara manusia namanya kebutuhan seksual atau kebutuhan naluri tentang seks. Secara manusia satu dengan yang lainnya secara normal dia sangat memerlukan. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Apabila seseorang itu sudah menikah, maka dia akan mengalami ketenangan karena belahan jiwanya sudah bersatu menjadi satu tujuan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia. Yang ketiga, untuk mendapatkan keturunan yang solih dan solihah. Apabila dimulai dengan niat baik yaitu pernikahan, maka insya Allah akan mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah apabila niatnya semata-mata mencari ridhonya Allah. Yang keempat, untuk membentengi akhlak. Apabila seorang sudah menikah, yaitu mengurangi pandangan manusia, menundukkan pandangan manusia, otomatis akan membentuk akhlak yang baik, yaitu mata kita tidak diajak untuk berzina. Yang kelima, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Apabila seorang muslim atau muslimah, seorang Islam yang beragama Islam telah menikah, maka otomatis rumah tangga itu ditegakkan dengan nilai-nilai Islami. Yang terakhir, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menikah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, materi hukum pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, hukum nikah pada dasarnya adalah mubah, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Penjelasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sunnah. Bagi orang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan, walaupun tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah sunnah. Wajib. Bagi orang ingin menikah, mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina, jika tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah wajib. Makruh.
bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, maka hukum nikah adalah makruh. Haram bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang akan dinikahi, maka hukum nikah adalah haram. Selanjutnya, materi berikutnya adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram dinikahi. Quran surat An-Nisa surat yang ke-4 ayat 23, 24, wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah atau mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan secara umum biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita, sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Mahram dapat dibagi menjadi 4 kelompok. A. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan, ibu kandung yang terusnya ke atas, dalam kurung nenek dari ibu dan nenek dari ayah. 2. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, cucu dan seterusnya. 3. Saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. 4. Saudara perempuan dari bapak. 5. Saudara perempuan dari ibu. 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. 7. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sepersusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan susuan. C. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan, ibu dari istri atau mertua, anak dari istri dengan suami lain apabila suami telah berkumpul dengan ibunya. Ibu tiri, istri dari ayah, baik sudah dicerai atau belum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu kawin-kawini wanita yang pernah dikawini oleh ayahmu. Quran surat Nisa ayat 22. Menantu, istri dari anak laki-laki, baik sudah dicerai maupun belum. D. Wanita yang haram dinikahi karena pertalian muhrim dengan istri. Misalnya, haram melakukan poligami, memperistri sekaligus terhadap 2 orang saudara, terhadap seorang perempuan dengan bibinya, terhadap seorang perempuan dengan kemenakannya. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah ada 5 macam, yakni sebagai berikut. Ada calon suami dengan syarat laki-laki yang sudah berusia dewasa 15 tahun, beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, bukan mahram calon istrinya. 2. Ada calon istri dengan syarat wanita yang sudah cukup umur 16 tahun, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi seorang suami, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Tiga, ada wali nikah, yaitu orang yang menikah mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Wali sendiri adalah bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan as-sobah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah ada sebagai berikut: berakal, tidak gila, tidak terhalang oleh wali lain, tidak buta, orang yang dikehendaki bukan orang yang dibenci, laki-laki bukan perempuan atau banci, mahram si wanita, tidak berbeda agama, merdeka atau bukan budak, balik bukan anak-anak, adil dan tidak fasik. 4. Ada 2 orang saksi, firman Allah SWT,
dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Surat At-Talaq ayat 2. Syarat saksi berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualitas sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. 5. Ada akad nikah, yaitu ucapan ijab kabul, ijab dari ucapan wali dari pihak mempelai wanita, penyerahan kepada mempelai laki-laki. Kabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Suami wajib memberi mas kawin atau mahar kepada istrinya, tetapi pengucapannya dalam akad nikah hukumnya yang sunnah. Suruhan untuk memberikan mas kawin terdapat dalam Al-Quran yang artinya, berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Surat Nisa ayat 4 keempat, surat yang keempat. Ketika akad nikah, syarat sihhatnya adalah tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing dengan menggunakan kata taswid atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah sindiran, karena kinayah membutuhkan niat sedang. Niat itu sesuatu yang abstrak. Qalbul harus dengan ucapan qabiltu nikahah taswijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Pernikahan yang tidak sah, yaitu diantara pernikahan yang tidak sah dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai berikut: pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Kedua, pernikahan sihar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Pernikahan muhalil, yaitu pernikahan yang seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Pernikahan yang orang yang ihram, yaitu pernikahan yang sedang dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. 5. Pernikahan dalam bahasa iddah, yaitu pernikahan yang dimana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa haid iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki dengan seorang wanita tanpa izin walinya. 7. Pernikahan dengan wanita hafir selain wanita ahli kitab. 8. Wanita mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Demikian materi tentang pernikahan ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan selanjutnya bisa dimengerti dan dipahami, supaya nanti dalam pernikahan punya bekal, terutama ilmu tentang pernikahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.